Latar belakang pengumpulan Al-Quran. Ketika masa Khalifah Abu Bakar, beliau banyak dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa pemurtadan. Karena itu, beliau menyusun kekuatan dan mengirimkan pasukan untuk menumpas gerakan tersebut. Dari sekian banyak pasukan yang dihimpun, termasuk di dalamnya adalah sahabat-sahabat senior yang menyimpan Al-Quran di dalam dadanya. Dalam peperangan Yamamah, jumlah yang terbunuh dari pihak umat Islam yang terbunuh adalah 600 orang. Ada yang mengatakan 500 orang. Di antara yang terbunuh, banyak terdapat sahabat Nabi yang senior. 70 di antaranya adalah para qari. Hal tersebut membuat Umar ibn al-Khattab merasa khawatir akan keberlangsungan Al-Quran. Lalu ia menghadap Khalifah Abu Bakar dan mengajukan usul untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq mengemban tugas pemeliharaan Al-Quran dengan melakukan penghimpunan naskah-naskah Al-Quran yang bersyaratkan menjadi satu mushaf. Faktor pendorong usaha penghimpunan tersebut adanya kekhawatiran hilangnya sesuatu dari Al-Quran, disebabkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang Yamamah. Materi selanjutnya adalah proses pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, penugasan Zaid bin Tsabit dalam mengompilasikan Al-Quran. Hal ini berawal dari Zaid bin Tsabit menerima surat dari Abu Bakar tentang para hafid yang terbunuh dalam peperangan Yamamah. Lalu akhirnya dia mendatangi Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun menceritakan latar belakang kenapa dia memanggil Zaid bin Tsabit. Abu Bakar pun menjelaskan terkait usulan dari Umar tersebut yang mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran dan membukukannya. Kemudian Abu Bakar pun berkata kepada Zaid bin Tsabit, "Engkau adalah seorang pemuda yang jenius, berakal dan penuh amanah, dan engkau telah terbiasa menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka carilah ayat Al-Quran yang berserakan dan kumpulkanlah." Pada awalnya, Zaid menolak sebagaimana Abu Bakar menolak usulan dari Umar bin Khattab. Namun, setelah diyakinkan untuk kebaikan, maka Zaid pun menerima tugas berat tersebut sebagai badan pengawas komisi dari proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Sedangkan Umar, Sahibul Fikroh, bertindak sebagai pembantu khusus dari proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Dari pemaparan yang sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa Zaid bin Tsabit yang ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran, sedangkan para hufat yang lainnya juga banyak yang merupakan sahabat Rasulullah. Nah, alasan dari dipilihnya Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Quran salah satunya ialah, pertama, ia masih tergolong pemuda, masih muda. Masa muda dari Zaid bin Tsabit menunjukkan vitalitas dan kekuatan energinya. Kemudian yang kedua, sudah hafid sejak kecil dan sudah terkenal akan kedobitan serta keadilannya, sehingga ingatan Zaid bin Tsabit tersebut masih tergolong kuat. Kemudian yang ketiga, semasa Nabi hidup, ia menjadi sekretaris Nabi, yakni sebagai penulis wahyu. Kemudian yang keempat, ia merupakan orang yang terakhir setoran hafalan Al-Quran ke Nabi sebelum Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, cara Zaid bin Tsabit menggunakan materi tulisan Al-Quran dalam proses pengumpulan Al-Quran.
Pada saat itu, Khalifah Abu Bakar mengeluarkan undangan umum atau saat ini biasa disebut sebagai dekret. Hal ini berguna untuk memberi peluang pada setiap orang yang mampu untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengumpulan Al-Quran. Proyek pengumpulan Al-Quran tersebut dilakukan di dalam Masjid Nabi Muhammad sebagai pusat berkumpul. Dalam memberi respon terhadap instruksi seorang khalifah yakni Abu Bakar, Umar berdiri di depan pintu gerbang masjid dan mengumumkan pada setiap orang yang memiliki tulisan ayat Al-Quran yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad agar mereka membawanya ke masjid tersebut. Bilal juga mengumumkan hal serupa ke seluruh lorong jalan-jalan di kota Madinah. Poin ketiga yaitu Zaid bin Sabit memanfaatkan sumber hafalan. Al-Quran saya kumpulkan dari berbagai bentuk kertas kulit, potongan tulang, dan dari dada para penghafal. Kutipan Zaid bin Sabit. Sebenarnya, yang dimaksud Zaid bin Sabit hanya mencari ayat-ayat tertulis dari berbagai sumber yang masih tercecer untuk dicocokkan dengan hafalan para hufaz. Dengan cara demikian, tiap orang berpartisipasi dalam proses pengumpulan. Poin keempat yaitu keaslian Al-Quran masalah 2 ayat terakhir. Pada peristiwa pengumpulan 2 ayat terakhir surat At-Taubah, di mana Zaid dan para sahabat penghafal Al-Quran tahu dan hafal ayatnya, namun tidak menemukan tulisannya. 2 ayat terakhir tersebut diberi penguasaan dan dimasukkan ke dalam mushaf, semata-mata berdasar atas kulit kertas dari Kuzaimah Al-Ansari, serta saksi-saksi yang jadi kemestian, yang diperkuat dengan hafalan Zaid bin Sabit dan beberapa hufaz lainnya. Ini membuktikan bahwa tulisan dan hafalan yang ada pada Zaid dianggap tidak cukup. Segala sesuatunya memerlukan pengesahan. Poin yang kelima adalah penyimpanan suhuf dalam arsip kenegaraan. Setelah tugas terselesaikan, kompilasi Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Kontribusinya seperti yang kita dapat simpulkan adalah penyatuan fragmentasi Al-Quran dari sumber pertama, kemudian ia menjelajah ke seluruh kota Madinah dan menyusunnya untuk transkripsi penulisan ke dalam jilid besar atau master volume. Kompilasi ini disebut dengan istilah suhuf. Segala upaya Zaid dalam penyusunan semua surah dan ayat secara tepat dan kemungkinan besar sebagai seorang putra Madinah, dia menggunakan skrip dan ejaan Madinah yang umum atau konvensional. Tetapi tampaknya ukuran kepingan-kepingan kertas yang digunakan untuk menulis Al-Quran tidak sama, sehingga menjadikan tumpukan kertas itu tidak tersusun rapi. Oleh karena itu dinamakan suhuf. Pembahasan selanjutnya yakni karakteristik penulisan mushaf di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dalam penyusunan ayat demi ayat dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq, hasil yang dikerjakan Zaid dan juga para sahabat memiliki akurasi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan karena yang pertama, hanya menulis ayat Al-Quran yang sudah disepakati kemutawatiran riwayatnya. Sebagaimana diceritakan tadi, bahwa Zaid bin Sabit mengakurasikan hafalan yang ada pada dirinya dengan hafalan para sahabat yang lainnya, dan juga mengakurasikan catatan yang ada pada dirinya dengan catatan yang ada pada para sahabat.
sehingga dapat dipastikan kemutawatirannya langsung dari Rasulullah SAW. Yang kedua, mencakup ayat-ayat yang tidak dimansukh tilawahnya atau tidak dihapus bacaannya. Berbeda dengan mushaf-mushaf yang ada pada para sahabat, di mana masih terdapat ayat-ayat yang sudah dimansukh tilawahnya. Dan dalam mushaf Abu Bakar kali ini, ayat-ayat yang telah dihapus tilawahnya atau dihapus bacaannya sudah tidak dituangkan dalam mushafnya kali ini. Yang ketiga, yakni susunan tertib ayat dan surat disusun seperti yang dapat kita baca dalam Al-Quran saat ini. Hal ini dikarenakan ketika penulisan wahyu di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah memberitahukan para pencatat wahyu di mana letak ayat dan juga letak suratnya. Yang keempat, yakni mencakup al-ahruf as-sab'ah atau 7 huruf, sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam 7 huruf. Di mana nanti di periode Utsman bin Affan 7 huruf ini diambil satu saja, yakni huruf Quraisy. Yang kelima, yang terakhir, yakni membuang segala hal yang bukan termasuk ke dalam bagian Al-Quran. Dalam mushaf-mushaf para sahabat masih terdapat bagian-bagian selain Al-Quran seperti doa ataupun tafsir yang disandingkan dengan Al-Quran. Dan di masa Abu Bakar ini Al-Quran ditulis tok Al-Quran saja, tidak ada penambahan doa ataupun tafsir dan lainnya. Nah, senada dengan itu, Imam Az-Zarqani menyebutkan karakteristik penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya yang pertama yaitu teliti. Seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf berdasarkan penelitian yang cermat, teliti, dan ketat pastinya. Dan yang kedua, bukan nasikh tilawah, tidak termasuk di dalamnya ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihapus tilawahnya atau bacaannya. Yang ketiga, mutawatir. Seluruh ayat Al-Quran yang ditulis dalam mushaf tersebut sudah diakui kemutawatirannya. Dan yang keempat, yaitu mencakup 7 huruf. Dialek yang dipakai dalam penulisan mushaf ini mencakup 7 huruf sebagaimana Al-Quran diturunkan.